satu dua tiga tes cek 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 cek. Cek 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 tes tes. Tes tes satu dua tiga tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat bisa bincang santai pada malam hari ini. Berjumpa lagi kemudian dengan saya Muhammad Iqbal Samsudin dari podcast Inhil Connect Kecamatan Keritang. Tentunya sahabat bisa, saya tidak berhenti menghimbau sahabat bisa tetap harus menjaga protokol kesehatan, karena kesehatan itulah yang sangat paling penting. Walaupun masa pandemi sekarang ini belum usai, sahabat bisa harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh. Baiklah sahabat bisa bincang santai pada malam hari ini, kita dengan tema tetap sama dengan tema podcast yang sebelum-sebelumnya mengenai visi misi calon kepala desa, dan dengan nomor urut 2 visi misi dari calon kepala desa Kuala Keritang, yaitu Bapak M. Idris SE. Kepada Bapak M. Idris SE kami persilakan. Tekan mic. Mic. Oke. Bisa dicek dulu Pak, biar dengar nih penonton nih Pak. Halo, tes. Ah, siap. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Sibuk apa nih Pak sekarang nih Pak? Biasalah, sekarang kan lagi cuti. Oh, lagi cuti. Lagi cuti karena ikut pilkades untuk periode yang kedua insya Allah. Iya, amin. Ya Pak, ini kita coba dulu dites biar dengar nih Pak. Kita sebelum masuk pada visi misi Pak ya. Iya, iya. Visi misi tentunya sahabat dan masyarakat, khususnya masyarakat Kuala Keritang pingin tahu nih kan, background Bapak lah. Bapak kelahiran berapa, terus sudah punya istri dan anak berapa gitu kan Pak. Oke. Mungkin bisa sedikit memperkenalkan lah Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Muhammad Idris, lahir di Sungai Intan, Desa Kuala Keritang, 23 Maret 1981. 81, masih 81. tergolong muda nih Pak. Sekitar 40 tahunan. 40 tahun. Jadi pendidikan SD SD 013 dulunya di Kuala Keritang. SD. Kemudian SMP 1 Keritang. Setelah itu tamat SMP melanjutkan SMA 02 Pekanbaru. Oh, Pekanbaru Pak. SMA 2 Pekanbaru. Kemudian setelah itu melanjutkan perguruan tinggi di Unsiswa Pekanbaru pada tahun 2001, tamat 2005. 2005, 4 tahun. 4 tahun setengah lah. Iya. Jurusan ekonomi Pak. Jurusan Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. 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 Ya Pak, itu tadi mungkin sedikit Bapak sudah menceritakan kan tentang biodata Bapak ya. Sekarang saya ingin sebelum juga masuk visi misi, ini
mau masuk ke pengalaman Bapak juga nih kan. Iya. Pengalaman kalau di sini ada pengalaman kerja Bapak dari tahun 2005 mungkin sampai sekarang kan. Iya, iya. Yaitu sebagai Ketua UPK PNPM Kecamatan Keritang. 2006 sekarang Ketua Badan Pengawas DAPM Kecamatan Keritang nih Pak. Itu bisa Bapak ceritakan itu kerjaan seperti apa gitu kan? Oke, terima kasih. Saya tamat kuliah tahun 2005. 2005 Setelah wisuda langsung pulang kampung. langsung pulang kampung. Langsung pulang kampung. Waktu kuliah sempat juga bekerja di CP Centralcom yang ada di Pekanbaru, yang bergerak di bidang penjualan komputer. Kemudian setelah itu balik kampung sampai sekarang. Iya. Setelah 2005, 2006 menjadi salah satu majelis guru MTS Nurul Ihsan. Oh, jadi guru Pak? Iya. Berapa lama Pak jadi guru? Tahun 2006 sampai 2000 berapa nih? Sejak 2006 sampai tahun 2000 berapa? Lebih kurang 8 tahun, 9 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Sebelum saya mendirikan Madrasah Aliyah As'ad, baru pindah ke Aliyah. Ke Alia. Ke Alia. Iya Pak, itu dengarnya kan memang Alia ini baru nih Pak. Iya. Bapak lah yang membangun dengarnya nih Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan lah sedikit kan juga tentang Alia gitu kan. Iya. Kayak mana sih proses dari awalnya bisa membangun dan berpikir untuk membangun hal Alia itu Pak? Iya. Kemudian salah satu untuk menjadi desa itu, merubah desa status desa itu ada namanya desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju. Ya. Berarti Alia ini semenjak Bapak kepala desa? Iya, sejak dipercaya masyarakat menjadi kepala desa, terpikir oleh saya ada beberapa siswa-siswi MTS Nurul Ihsan Iya. tempat saya mengabdi, kemudian ada yang tidak melanjutkan. Ada yang Kemudian tidak melanjutkan, atas dasar itulah kemudian kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat bagaimana kita mendirikan sekolah menengah atas. Iya. Karena salah satu desa bisa berubah posisi status. Kita kan desa Kuala Keritang hampir 70 tahun. Desa tertinggal. Salah satu penyebabnya adalah yang dinilai situ adalah masalah pendidikan harus ada mulai dari TK-nya, kemudian SDMI, MTS, kemudian harus ada sekolah menengah atas. Jadi atas dasar itulah kumpulkan masyarakat, akhirnya tercapai bisa mendirikan Madrasah Aliyah. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Sudah hampir ratusan siswanya. Ratusan sudah Pak ya? Hampir ratusan. Kemudian majelis guru sekitar 18 orang. 18 orang? 18 orang sampai sekarang. Itu Pak? Udah berapa tahun Madrasah Aliyah itu Pak? Saya dilantik tahun 2016. 2016. Setahun berjalan, langsung kita mendirikan Aliyah. Salah satu syarat pertama adalah harus ada domisili dari desa. Jadi sedikit agak mempermudah kita di dalam mendirikan sekolah itu karena kita sebagai kepala desa, kemudian langkah awalnya itu adalah surat domisili dari desa. Surat domisili dari desa. Berarti sebelum Bapak kemarin kan Bapak menjabat nih kan? Iya. Sebelumnya juga menjabat sebagai kepala desa. Udah terpikir tuh Pak ya? Waktu mau naik di awal saya kalau jadi memang saya mendirikan pendidikan gitu Pak. Atau pas jadinya baru terpikir itu Pak? Waktu jadinya. Karena desa ini, dana desa ini, iya. ada dana untuk membangun desa itu ada 3 sumber dananya. Iya. Ada dana namanya dana DD, itu dana pusat. Ada dana namanya dana DMIJ, dana kabupaten, dan ada nama dana provinsi. Kemudian dana pusat, dana DD itu akan masuk ke desa
semua desa yang ada di Indonesia pasti punya dana desanya. Iya. Tetapi yang membedakan banyak sedikitnya itu tergantung status desa. Status desa. Status desa. Semakin tinggi status desa kita, maka semakin besar kemungkinan dananya itu akan masuk ke desa kita. Jadi desa ini seorang kepala desa harus berlomba-lomba bagaimana supaya bisa merubah status desa. Kalau dulu-dulunya mungkin desa tertinggal itu yang didanai agak besar, tapi sekarang berubah. Sekarang? Siapa yang begitu maju desa, begitu besar juga kontribusi dari pusat untuk pembangunan. Kalau saya dengar Pak, itu desa itu kan awalnya desa tertinggal Kecamatan Keritang itu Pak. Iya. Sekarang udah status desa berkembang Pak. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi desa berkembang. Sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Sejak kalau tidak salah sekitar tahun 2018. 2018. Dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Berkembang. Salah satu penilaian adalah masalah kesehatannya sudah ada, pustunya, kemudian masalah transportasi menuju ke pusat desa biasanya masih dengan menggunakan kendaraan laut, tetapi di khusus bagian Keritang Barat sudah bisa menggunakan roda 2. Iya. Itu kemudian masalah pendidikan mulai dari TK-nya sampai ke sekolah menengah atas atau alia sudah ada. Itulah salah satu faktor bisa merubah status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Berarti baru-baru ini juga Pak ya? Baru-baru Desa berkembang ini ya? Baru sekitar tahun 2018. Targetannya lagi ke depannya desa maju Pak ya? Amin. Insya Allah. Kalau desa maju salah satu syaratnya harus terpenuhi apa itu Pak? Samakah atau ada yang lebih harus dipenuhi lagi Pak syaratnya? Mungkin ada lagi tambahannya. Ada lagi tambahan. Salah satu mungkin ya masalah apa namanya nih? Masalah yang jelasnya bangun apanya itu hampir sama dengan yang itu desa tertinggal, tetapi mengenai akses akses untuk menuju baik ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan ibu kota desa. Kemudian masalahnya mungkin sudah menggunakan bisa saja roda 4 atau dan lain sebagainya. Ya, ini juga saya dengar dapat kabar nih Pak, di bagian Keritang Barat nih kan, itu ada nama jalan nama Bapak Muhammad Idris. Betul atau tidak tuh Pak? Memang betul. Betul Pak, Ya, itu betul. Boleh mungkin Bapak bisa ceritakan lah sedikit kan, perjalanan seperti apa gitu. Di khusus Keritang Barat, yaitu perbatasan dengan desa Sekayan. Selama ini kan masyarakat di sana begitu pergi ke baik ke ibu kota desa, ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten dengan tidak bisa menggunakan roda 2. Ya, menggunakan roda 2 karena itulah tadi jalannya itu tidak ada akses jalan. Tidak ada akses jalan. Tetapi alhamdulillah dengan pendekatan kita dengan beberapa anggota dewan, karena itu kalau menggunakan dana desa sekitar hampir 500-600 juta lah. Habisnya itu. Habis kalau baru bisa terbangun jalan itu. Tetapi dengan pendekatan kita dengan beberapa anggota dewan yang ada di kabupaten, yaitu kita sambung itu. Ada beberapa, salah satunya Bapak Muhammad Wahyudin, ada aspirasinya di situ, kemudian Bapak Muhammad Sabit, kemudian kita juga menyambung dana desa. Sehingga terhubunglah antara dua dusun, antara dusun Binaria dengan dusun Harapan. Saking bersyukurnya masyarakat, disebutlah jalan itu Jalan Muhammad Idris. Salah satu apresiasi masyarakat itu. Karena selama ini berpuluh-puluh tahun masyarakat tidak bisa menikmati jalan itu. Tetapi sekarang sudah di mana-mana bisa menggunakan jalan itu. Alhamdulillah. Cukup ramai berarti di situ masyarakat. Alhamdulillah kalau untuk Kecamatan Keritang sejak
adanya jalan kita bangun itu untuk penyeberangan arus lalu lintas mungkin terpadatnya adalah di Desa Kolakritang. Desa Desa Kolakritang. Kolakritang. Dan itu tadi cerita jalan, Pak. Nah, ini salah satu menarik juga nih, Pak. Salah satu sorotan nih, Pak. Kantor Kepala Desa Kolakritang nih, Pak. Wah, ini kan zaman Bapak juga nih membangun. Ya, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Sana sorotan nih, macam istana gitu modelnya kan. Orang lihat istana nih kan. Oh, Itu gimana, Pak? Bisa dapat inspirasi membangun kantor Kepala Desa seperti itu loh, Pak. betul. Memang kalau untuk membangun kantor desa, setiap kepala desa mungkin bisa. Iya. Tetapi kalau menggunakan dana desa, tetapi ini kan beda. Untuk membangun kantor desa itu tidak ada aturan untuk dengan menggunakan dana provinsi dengan dana pusat, yaitu dengan dana DMIJ. DMIJ ini terbatas karena DMIJ ini dana ADD, alokasi dana desa, itu kebanyakan untuk membayar gaji-gaji mulai dari RT, RW, kepala dusun, BPD dan kepala desa dan lain sebagainya. Hampir habis di situ. Tetapi dengan sumber sumber yang ada, tetapi yang jelasnya kami membangun itu terinspirasi pada waktu itu tahun 2017 sebelum saya mendirikan kantor desa itu, saya ketik di Google kantor desa terindah di Indonesia. Pada waktu itu muncullah kantor desa terindah di Indonesia adalah kantor desa Sersam yang ada di Kabupaten Inhu. Setelah kita telusuri, kantor desa Sersam itu rupanya acuannya Istana Negara. Acuannya Istana Negara. Jadi kami itu mengacu, memadukan antara kantor desa Sersam dengan Istana Negara. Itulah yang jadi sekarang istana yang ada di kantor desa Kolakritang. Kalau sekarang sudah mulai dioperasi atau belum nih, Pak? Sekarang belum diapakan, tapi mudah-mudahan nanti besar harapan kami ya nanti yang meresmikan itu paling tidak kalau tidak bisa Bapak Bupati atau mungkin Bapak Wakil Bupati atau nanti mungkin Kepala Dinas PMD Kabupaten Inhil bisa meresmikan itu, karena itu menggunakan dana DMIJ, dana desa dan bukan dana desa, dana DMIJ, alokasi dana desa. Jadi targetannya kapan, Pak? Bisa dioperasikan? Mungkin akhir tahun ini. Akhir tahun ini ya. Jadi akhir tahun ini nanti kami ada juga perencanaan kalau nanti COVID ini sudah berakhir, ada peresmian DMIJ untuk di Kecamatan Kritang. Kalau nanti pihak kecamatan merestui, mungkin kita Desa Kolakritang menjadi tuan rumah peresmian DMIJ sekaligus peresmian kantor desa yang ada di Kolakritang. Saya ingin ini, Pak, mungkin ada saran ataupun pesan lah kepada khususnya pemuda Kolakritang itu, Pak, terhadap pembangunan desa. Mungkin ada Bapak kan, tentunya Bapak tahu kan, apa sih yang harus dilakukan pemuda ini, seperti apa, langkah apa yang harus kita lakukan oleh pemuda gitu, Pak. Mungkin saran untuk pemuda yang khususnya ada di Desa Kritang lah, Pak, dalam tahapan pembangunan desa berbarengan bersampaian dengan kepala desa gitu, Pak. Oke. Memang di dalam desa itu ada namanya pemuda, ada namanya LPM, ada namanya PKK, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa, kemudian dan lain sebagainya. Pemuda ini sangat besar andilnya di dalam pembangunan desa. Kenapa demikian? Karena ya di desa kita ini kan pemuda-pemuda kita potensinya luar biasa. Iya, betul. Salah satunya saya sangat terharu sekarang ini. Kenapa? Saya berhadapan dengan putra asli Desa Kolakritang, yaitu Iqbal SH MH, sudah magister luar biasa. Walaupun
eh, saya di adik-adik saya ini, tapi Iya. luar biasa kontribusinya. Mudah-mudahan ya bisa berpartisipasi bukan Amin, saja amin, di amin. tingkat kecamatan, tetapi di desa nanti Amin, amin, besar amin. harapan. Jadi Iya. saya sangat bangga sekali pada malam hari ini berhadapan langsung dengan Ketua Umum Inil Connect, Pak. Inil Connect, Iya. putra asli Desa Kuala Keritang. Iya Pak, mungkin ada tak waktu Bapak memimpin selama kepala desa, program yang kira-kira masih belum diselesaikan gitu Pak? Alhamdulillah untuk periode pertama visi misi saya sudah terlaksana semua. Terlaksana Pak? Sudah terlaksana semua. Memang untuk periode pertama kemarin kita fokus ke sarana prasarana sarana prasarana. Iya, Karena itulah tadi desa kita, Desa Kuala Keritang ini beda dengan desa lain. Bedanya apa tuh Pak? Bedanya Desa Kuala Keritang itu yang pertama begitu luas, hampir 77 km sekian. Iya. Betul. Kemudian dengan jumlah parit hampir 40 40 ya. 40 batang parit. Kalau dibandingkan dengan desa tetangga, Desa Pasar Kembang hanya dengan 7 batang parit dan luas wilayah hanya belasan kilometer mungkin. Iya. Jadi sedikit kalau menjadi kepala desa Kuala Keritang memang tantangannya luar biasa. Karena bukan saja dilewati jalan provinsi, tetapi di luar-luar yang seperti di Kuala Keritang bagian barat itu, disitulah tantangannya luar biasa. Tetapi kalau kita niat ingin membangun, mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya. Amin, amin. Ya Pak, ini tadi kan udah cerita nih pengalaman-pengalaman Bapak kan, bagaimana sih Bapak memimpin dalam periode pertama gitu kan, apa saja yang sudah ditembus, banyak hal yang sudah Bapak ceritakan mengenai jalan, terus juga pendidikan, Alia itu kan Pak, terus mengubah status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, juga ini jadi suatu sorotan juga kantor kepala desa yang sangat luar biasa nih Pak, pemikiran yang sangat perlu apresiasi yang luar biasa nih Pak, jarang-jarang gitu kan. Saya akan coba masuk kepada visi misi Bapak nih ya kan. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin nanya nih Pak. Alasan terkuat Bapak untuk maju ke 2 periode ini Pak. Nah, itu apa Pak? Apakah masih ada impian Bapak kira-kira dalam tahapan pembangunan desa yang belum bisa terselesaikan sehingga Bapak berpikir, oh saya harus maju dan harus saya selesaikan. Ini sebagai tugas saya dan pengabdian saya terhadap daerah ataupun desa itu Pak. Alasan Bapak. Yang jelas masih ada pekerjaan yang belum selesai. Masih ada yang belum selesai. Masih ada pekerjaan yang belum selesai. Salah satu yang ingin kita kerjakan untuk insya Allah kalau direstui, kemudian yaitu menjadikan desa digital. Amin, 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 amin. Desa digital, Desa Kuala Keritang, desa digital. Jadi harapan kita ke depan, harapan saya dengan adanya desa digital. Kenapa saya seperti itu? Karena saya sudah saya survei, studi banding. Ada beberapa desa di Riau yang sudah desa digital. Jadi begitu masyarakatnya mau berurusan, ya mungkin dengan menggunakan HP saja, tetapi ada aplikasi, ada program yang betul dimasukkan di situ. Kemudian hanya menggunakan HP bisa berurusan di kantor desa, tetapi tetap mengeprintnya itu tetap di kantor desa. Iya. Jadi lebih memudahkan masyarakat. Mahasiswa-mahasiswa seperti Adinda Iqbal nanti mungkin mau surat keterangan surat keterangan kelahiran atau surat yang lainnya hanya dikirim melalui HP bisa selesai urusan, tetapi tetap di ngeprintnya di kantor desa. Tetapi kalau peraturan bupati sudah membolehkan nanti, mungkin kita pakai barcode dimanapun warga desa Kuala Keritang, kita kumpulkan kakaknya, kita data semua, dimanapun bisa berurusan. Bisa berurusan dengan hanya menggunakan HP.
ya, menggunakan HP. Nanti misalnya Adinda Iqbal mau bikin surat apa saja di Jogja, Ya. bisa ngeprintnya di Jogja. Bisa di tempat ya, tidak perlu ke tidak perlu ke kantor desa lagi. Iya. Artinya lebih memudahkan lagi. Tapi itu harus memang persetujuan, harus ada perda tentang itu. Tapi Iya. kalau hanya desa digital yang pernah saya survei yang ada di Riau ini, ada daerah Kuansing. Kuansing, Di daerah Kuansing itu sudah seperti itu. Nampaknya begitu memudahkan masyarakat di dalam urusan pemerintahan. Iya, iya. Iya Pak, ini kita masuk visi misi nih Pak ya. Visi misi, dalam visi itu ada bersama-sama meningkatkan pembangunan untuk perubahan dan kemajuan desa, mewujudkan desa digital. Ini mungkin tadi Bapak Ya. juga sudah ceritakan mengenai digital gitu Pak ya. Mewujudkan desa digital sehingga menjadi desa yang lebih baik, bermarwah dan bermartabat. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit lagi kan Pak? Ya, jadi itulah tadi itu visi misi saya, ya, harapan ke depan desa Kuala Keritang memang bersama-sama masyarakat di dalam membangun. Amin. Karena memang masyarakat itu harus berpartisipasi. Karena bangunan-bangunan di desa itu ya, yang namanya bukan proyek, Iya. bukan juga banyak swakelola. Swakelola, jadi masyarakat harus berpartisipasi, apalagi di desa-desa ini, alhamdulillah kalau untuk di desa Kuala Keritang, partisipasi masyarakat di dalam membangun itu luar biasa. Begitu misalnya kita masukkan bangunan timbunan tanah pilihan atau seminisasi, masyarakat tempatan yang mengerjakan, kalau 100 meter mungkin bisa 110 meter atau berlebih, karena masyarakat itu bergotong royong mengerjakan. Iya. Upahnya itu kadang dibelikan dalam bentuk bahan lagi, jadi bisa tambah banyak lagi bangunan itu, tambah panjang lagi dan lain sebagainya. Ya Pak, ini silakan diminum loh Pak, biar enak juga bincang-bincang, diminum aja loh Pak. Oke. Aman. Cerah mau rasa apa nih Pak? Ada rasa beberapa varian juga nih Pak. Bisa enak nanti ngobrol bincang santai kita nih Pak. Oke, sip. Produk mana ini? Oh, karena sebenarnya tadi saya belum mau ceritakan Pak. Tapi karena Bapak nanya, ini produk dari Inhil Connect. Jadi Inhil Connect itu juga, dia selain bergerak dalam pendidikan, sosial dan masyarakat, bahkan hukum, juga ada badan usaha. Kita memproduksi namanya minuman Minjel Kui. Jadi hasil dari anggota Inhil Connect ini, inilah yang menopang organisasi untuk kita berjalannya organisasi. Bukan hanya ini Pak, tapi ada juga PCO namanya, yang pengelolaan kelapa yang minyak kelapa yang putih itu Pak. Kita juga lagi memproduksi itu, tapi itu belum, masih dalam tahapan proses. Semoga nanti bisa lancar lah Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya Inhil Connect bisa semakin jaya ke depan. Amin Pak. Karena saya dapat informasi Ya. Sudah berbadan hukum. Alhamdulillah Ya, Pak, alhamdulillah sudah berbadan hukum. Saya juga saya ulangi sekali lagi atas nama warga Kuala Keritang, saya sangat bangga sekali. Iya. Sangat bangga sekali ya, Adinda Iqbal Alhamdulillah. bisa ikut berpartisipasi ya, ikut membangun. Jadi membangun itu bukan saja membangun dalam bentuk fisik saja, ini adalah bagian juga dari pembangunan. Pembangunan di bidang IT. Iya, Jadi, iya Pak. jadi pembangunan di bidang Di bidang Pendidikan, pendidikan, kemudian, kemudian perekonomian. perekonomian kan Iya, jelasnya di bidang inilah, di bidang IT lah Iya, ya betul. berpartisipasi. Gimana rasanya Pak? Mungkin Bapak bisa sedikit komentar kan? Masukan gimana rasa hasil. Sebenarnya variannya banyak nih Pak. Cuman kan tidak muat pula meja kalau kita mau hadirkan semua di sini kan Pak. Nah, makanya rasa-rasanya ada beberapa varian gitu kan. Nanti bisa mau ada yang mau memesan ya tinggal dihubungi aja teman-teman Inhil Connect nanti. Yang ada di sini. Iya. Terus ini Sekali Pak. lagi.
Silakan Pak, coba dulu Pak. Seperti soya ya. Iya, so ya. Tapi ini masih butuh proses kan Pak? Butuh Mudah-mudahan proses. bisa lancar ya. Iya, Bisa benar. produktif terus, bisa menguasai pasaran, jelasnya khusus di Kecamatan Keritang. Iya, iya. Amin, 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 amin. Mungkin juga ini Pak, kalau kami kan di sini ada beberapa open donasi, tapi kita tidak memaksakan Pak. Iya. Open donasi itu ya semampu siapa yang mau memberi, karena Iya. memang organisasi ini banyak hal yang harus kita benahi, yang harus kita selesaikan kan Pak. Dan awalnya memang kami tidak ingin open donasi, jujur aja Pak. Iya. Kita ingin mandiri, kita ingin membuktikan bahwa yang harus dirubah pertama adalah sumber daya manusianya. Karena dari sumber daya manusianya itulah kemudian bisa majunya ke desa, bisa majunya kampung, ya kan Pak. Dari sumber daya manusianya lah kemudian memang yang mengelola sumber daya alam yang jadi lebih baik gitulah Pak maksudnya. Juga kita buka open donasi, tapi kita tidak ada bagi yang mau aja nih Pak. Iya, iya. Itulah Inilkon. Tapi kita tetap lanjut nih Pak, karena masih belum masuk misi nih Pak. Nah, oke. Ada dalam misi Bapak ini ada 7 nih. Tapi tadi belum selesai tadi yang Visi. bukan visi, apa namanya itu mengenai riwayat tadi itu. Oh, riwayat. Apa Iya, tadi? belum. Baru. Iya, mungkin Bapak bisa menceritakan tadi apa yang belum Bapak belum disampaikan, mungkin bisa sampaikan riwayat Bapak. Ya, tadi 2 hari pernah menjadi sebagai tenaga pengajar di MTS, kemudian Guru pernah, kemudian di pengawas DAPM Kecamatan Keritang. Iya. Terus Bapak juga sekretaris Asosiasi Badan Pengawas UPK Kabupaten Inhil. Itu 2016 sampai 2021. Dan Kades Kole Keritang, tentunya masyarakat udah tahu ya kan Pak. Nah, ini guru sebagai sekretaris Asosiasi Badan Pengawas UPK nih maksud gimana Pak? Kabupaten Inhil ini. Dulu ada namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Setelah itu zaman Bapak SBY. Oh Pak. Kemudian Zaman Pak SBY. setelah Bapak SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden, Iya. kemudian diganti oleh Bapak Jokowi. Kemudian berubahlah namanya itu. Dulunya dana desa itu namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Tetapi dana itu masuk ke kecamatan. Nah, sekarang dengan presiden kita sekarang ini Pak Jokowi, dana desa itu langsung masuk ke desa. Iya. Tidak lagi melalui kecamatan. Karena baru kan undang-undang desa itu Pak ya. Jadi DAPM itu kantornya di Paret Tambrak. Ada ruko 2 pintu di situ. Iya. 2 pintu di situ di Paret Tambrak memang jarang terbuka, tetapi itu aktif terus bergerak di bidang simpan pinjam khusus perempuan. Oh, simpan pinjam khusus Simpan perempuan. khusus perempuan. Asetnya sekarang mungkin sekitar 2 miliaran lah sekarang yang Alhamdulillah. berputar di Kecamatan Keritang. 2 miliar Pak ya? Sekitar 2 miliaran lah yang dana itu berputar. Kemudian tahun 2006 Ketua UPK, kemudian setelah itu menjadi Ketua Badan Pengawas. Iya, UPK. Sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai masih sekarang. menjabat nih Pak. Masih aktif di DAPM Kecamatan Keritang Iya. yang berkantor di Paret Tambrak. Iya. Paret Tambrak. Paret Tambrak. Ini Bapak kan tentu satu periode sudah menjalani kan Kak. Ini juga Bapak ini juga Ketua Abdesi Kecamatan Keritang nih Pak. Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Keritang nih 2017. Sekarang juga Kepala Desa Alia rupanya. Banyak kali jabatan Bapak. Nah itu gimana tuh Pak? Ya memang dulu memang alhamdulillah kawan-kawan kepala desa yang ada di Kecamatan Keritang, kepala desa di Kecamatan Keritang ada 16. 16. Satu kelurahan. Iya. Kami di kecamatan ada namanya asosiasi kepala desa kecamatan, asosiasi kepala desa Kecamatan Keritang. Iya. Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua. Di kabupaten juga ada asosiasinya,
di provinsi juga ada, bahkan nasional juga ada. Nasional juga ada. Berarti ini juga banyak program-programnya Pak ya, sering pertemuan-pertemuan nih Pak. Yang jelasnya kadang-kadang ada yang ada yang ingin pertemuan di dinas, kemudian di Inhil ada 197 desa. 197 kemudian desa. Begitu sifatnya mendadak atau ada yang disampaikan ke desa-desa, tidak mungkin 197 desa itu yang diundang ke kabupaten atau ke provinsi. Jadi bisa perwakilan per kecamatan. Iya. Nah, jadi 20 orang saja yang diundang, misalnya ke kabupaten atau ke provinsi, nanti ketua abdesi itu yang menyampaikan informasi-informasi terbaru ke kecamatan masing-masing, ke desa masing-masing. Artinya Bapak luar biasa nih Pak, diberi kepercayaan penuh kan dengan beberapa yang dipimpin ya kan, ketua asosiasi kepala desa, juga kepala sekolah madrasah ya Pak, terus juga kepala desa kan gitu, itu luar biasa Pak, apresiasi. Capek dak Pak? Ya capek, yang namanya bekerja tidak ada yang tidak capek. Tetapi kalau kita bekerja dengan ikhlas, kemudian jalani saja, alhamdulillah terjalani. Alhamdulillah. Kita masuk ke misi nih Pak. Oke, siap. Misi Bapak ini ada 7. Iya. Mungkin saya sebutkan satu-satu, saya bacakan satu-satu, nanti mungkin Bapak bisa ceritakan lah kan. Iya. Apa sih maksud dan tujuan misi Bapak? Karena sekarang apalagi masa pandemi, tentunya mengumpulkan orang tuh tidak boleh secara peraturan Pak ya. Masuk kampanye offline itu mungkin Bapak merasakan lah periode pertama, kemudian yang masuk periode yang kedua ini dengan posisi yang berbeda nih, bukan posisi yang berbeda, maksudnya keadaan yang berbeda. Keadaan yang dulunya bisa kampanye secara offline, sekarang harus dengan media atau mungkin door to door, rumah ke rumah. Jadi harapannya juga masyarakat tersampaikan, khususnya masyarakat Kuala Keritang, mengetahui apa sih misinya yang kedua ini kan gitu Pak. Saya masuk dari poin pertama, yaitu melayani masyarakat bidang pemerintahan desa dengan baik, cepat, dan lebih mudah. Bisa Bapak mungkin ceritakan? Yaitu pelayanan masyarakat dengan lebih mudah, salah satunya itulah nanti desa digital. Desa digital. Desa digital, harapan kita mudah-mudahan sekarang ini memang sudah kita sudah kita melayani masyarakat, sudah melayani. Tetapi ya yang namanya kita nih seorang pemimpin kan tentu harus ada terobosan-terobosan tersendiri. Bagaimana yang sudah bagus kita tingkatkan lagi, yang kurang bagus kita tingkatkan, yang bagus kita pertahankan. Tetapi yang namanya kepala desa pasti punya kesalahan dan kehilapan. Maklum yang dipimpin itu 5.000 orang. 5.000 orang desa Kuala Keritang. 5.000 orang. Jadi watak dan karakternya berbeda-beda. Jadi yang jelasnya kita bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur. Apa yang menjadi aturan itulah yang kita laksanakan. Kemudian masuk yang poin kedua nih Pak, dan misi Bapak, yaitu peningkatan pembangunan desa yang lebih dan merata. Yang merata nih, mungkin Bapak bisa jelaskan juga sedikit. Pemerataan pembangunan maksudnya. Iya, pemerataan pembangunan. Jadi kalau kita menjadi kepala desa, tidak boleh lagi ada anak tiri, anak kandung. Iya. Saya misalnya putra asli dari dusun Sungai Intan. Tidak bisa kita apakan, pembangunannya kemudian perhatian kita di Sungai Intan harus berlebih, tidak. Ya, dulu ada desa Semogajaya. Desa Semogajaya. Dusun Semogajaya di seberang Paresayang. Di pemilihan waktu itu, di periode pertama, dari 100 sekian orang, hanya 5 orang yang memilih saya. 5 orang Pak? 5 orang. Tetapi kalau prinsip saya, semakin orang tidak mau memilih, semakin kita dekati. Betul. Tentu ada alasan tersendiri apa sebabnya. Jadi kita tidak ada lagi membedakan anak tiri, anak kandung. Semuanya sama Pak? Sama. Selagi warga Kuala Keritang, itulah tadi pemerataan. Betul. Tidak ada yang membedakan. Dan jelasnya semuanya sama dan merasakan sama kan gitu Pak. Setiap dusun yang ada di
Desa Kulakeritang lah khususnya Pak. Ini masuk yang ketiga nih Pak, mewujudkan desa wisata dengan memberdayakan potensi desa yang ada pengelolaannya melalui BUMDes. Wisata apa nih Pak? Wisata sekarang BUMDes ini dulu kita bergerak di bidang ternak lele. Ternak lele. Ternak lele BUMDesnya itu, tetapi pemasarannya terkendala. Pemasaran terkendala. Terkendala pemasarannya. Kemudian setelah kami analisa, biaya pakannya juga mahal. Jadi stop. Tidak kami lanjutkan. Lelenya Karena, dimakan. Ada juga dijual, tetapi Dijual. tidak bisa dikembangkan. Tidak bisa dikembangkan. Kemudian sekarang WIPI alhamdulillah sudah berjalan. Iya. Ya BUMDes yang mengelola. Kemudian 1 tahun terakhir ini bergerak di bidang pariwisata desa. Tetapi yang menjadi kendala ya karena kita harus masih prokes. Iya. Ya tidak bisa terlalu vulgar kali untuk membuka di bidang wisata itu. Jadi Iya. tapi ke depan kalau memang sudah ada tetap kita bagaimana karena di Kecamatan Keritang ini water parknya tidak ada. Salah satunya mungkin ada water park mungkin di Desa Kuala Keritang. Iya. Itu yang kita ingin kembangkan ke depan. Yang ada banner besar di Kuala Keritang itu kan Pak? Di Simpang 3 Iya. Kuala Keritang itu. Itulah salah satu karena di Jawa ada namanya Desa Pongo. Umbul Ponggo. Umbul Ponggo. Iya, tahu saya. Itu penghasilannya itu sampai 17 miliaran memang, per tahun. Kita memang bukan seperti itu, tapi kalau ada yang bisa kita tiru tidak ada salahnya. Salah satu yang bisa menunjang itu adalah di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata, ya, di bidang pariwisata. Atas dasar itu juga lah kita melihat untuk Kecamatan Keritang ini itulah tadi Kecamatan Keritang wisata memang tempat bermain untuk taman-taman hiburan dan lain sebagainya memang agak kurang di sini kan. Iya Pak. Terus Pak masuk yang keempat nih misi Bapak, yaitu peningkatan sarana dan prasarana pemuda dalam bidang olahraga. Nah ini mungkin bisa juga Bapak ceritakan biar pemuda khususnya Desa Kuala Keritang semangat nih. Nah, itu peningkatan sarana dan prasarana nih Pak. Peningkatan sarana prasarana olahraga. Iya. Pada tahun 2000 kalau tidak salah tahun 2018 2019 dari dari Kemendes. Dari Kementerian Dana Desa itu menganjurkan satu desa harus ada lapangan olahraga untuk pemuda desa. Boleh tahu Pak lapangan apa? Ada fokusnya atau tidak Pak? Kalau kita nih mudah-mudahan tahun ini ada lapangan futsal. Lapangan futsal. Amin. Lapangan futsal ukuran 20 kali 24. 20 kali 24. Tetapi ya beberapa tahun terakhir ini 2 tahun terakhir ini memang untuk di bidang fisik tidak bisa terlalu karena sebagian dana desa itu dialihkan ke BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat tidak mampu. Iya. Baik Pak, ini masuk yang ke misi Bapak yang kelima nih. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal. Nah, ini juga background Bapak nih kan sebagai kepala sekolah kan. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal nih. Oh iya. Jadi formalnya untuk di Desa Kuala Keritang ya mulai dari TK PAUD-nya, MISD, SMP, MTS dan Aliyah. Alhamdulillah sudah lengkap semua. Kemudian beberapa tahun terakhir ya saya juga sangat bersyukur atas nama pemerintah desa karena ada warga kita juga hampir sama dengan adik Iqbal, Adinda Iqbal, luar biasa alumni dari Sumatera Barat.
dari Sumatera Barat bisa kembali ke kampung. Ya, kembali ke kampung bisa mengabdi. Salah satu pembina pembina MDA dan guru MDA sekaligus pembina tenaga di bidang tapis. Alhamdulillah, rumah tapis. Alhamdulillah ada beberapa siswa sudah muridnya sekitar 200-an orang. Alhamdulillah juga ya sudah ada yang habis. Ini sudah ada Pak ya? Sudah ada yang habis, tetapi baru sekitar 2-3 juz. Ya. 2-3 juz. Ini sesuai dengan program Bapak Bupati kita ya, rumah tapis. Ya, satu ya, desa, betul. satu rumah tapis. Ya. Alhamdulillah kita juga sudah ada. Iya, Di harapan kita mudah-mudahan potensi-potensi yang ada di Desa Kolakritang bisa kita dikembangkan gali dengan adanya tenaga pengajar kita. Betul. Begitu juga harapan saya selaku warga Desa Kolakritang. Iya, Pak. Ya, ada Iqbal. Iya, Pak. Jangan pernah berhenti berkarya. Amin, Berkarya amin. terus dan terus. Iya, Pak. Ya, lanjut nih, Pak. Yang keenam nih, Pak. Peningkatan hasil produksi pertanian. Nah, itu gimana nih, Pak? Peningkatan hasil produksi pertanian. Iya, meningkatkan hasil produksi pertanian. Beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh ke dinas pertanian yang ada di provinsi. Saya selaku perwakilan untuk Indragiri Hilir dari kepala desanya. Indragiri Hilir. Kemudian target kita untuk Kecamatan Keritang ini itu dari IP 100 menjadi IP 200. Iya, Artinya biasanya masyarakat menanam padi setahun sekali. Harapan kita mudah-mudahan bisa menanam 2 tahun sekali. Jadi dengan seperti itu otomatis ekonomi masyarakat bisa meningkat dengan peningkatan IP. Lain dengan Kempas Jaya, tapi kalau untuk Kecamatan Keritang peningkatan IP dari IP 100 menjadi IP 200. Dan sudah beberapa dusun seperti dusun Semongga Jaya sudah melaksanakan itu, dan semalam bantuan untuk pertanian itu sudah datang sekitar 12 ton pupuk untuk untuk padi. NPK 1515. NPK 1515 sekitar 12 tonan. Itu artinya apa? Ke depan memang harapan kita di bidang pertanian harus ditingkatkan. Harus kita dorong masyarakat bagaimana tetapi itu tidak terlepas dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Ya, karena kalau tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi dan kabupaten, ini kita khawatirkan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan akan terjadi itu. Ya, Pak, ini misi yang terakhir nih. Yang ketujuh, tidak banyak janji, yang penting sudah terbukti. Wah, ini menarik juga nih, Pak. Tidak banyak janji, tapi sudah terbukti. Mungkin yang Bapak. Jelas Desa Kuala Keritang hampir 70 tahun dengan kita menjadi kepala desa, sudah bisa kita merubah status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan dengan peresmian kantor desa nanti tidak muluk-muluk. Yang jelasnya kami harapan kami bisa dilihat sendirilah. Bila dia dilihat sendiri kantor desa Kuala Keritang seperti istana negara. Memang itulah yang kami jadi yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kalau membangun kantor desa dengan menggunakan desa, mungkin anak kecil pun bisa. Iya, betul. Karena dananya ada. Iya. Tetapi ini bagaimana kita menggunakan sumber dana yang ada dengan keterbatasan sumber dana, tetapi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Iya. Ya. Yang jelasnya kami membangun tidak menyalahi aturan. Apa yang menjadi aturan itulah yang kami laksanakan. Iya. Tidak berani kami aturannya membangun kantor desa itu menggunakan dana desa
Nah, karena banyak orang bertanya-tanya, itu menggunakan dana desa salah. Iya. Karena untuk di bidang pendidikan itu tidak bisa, baik rumah ibadah, pendidikan, kemudian kantor desa tidak bisa digunakan dengan menggunakan dana desa. Nah, harus menggunakan tidak bisa menggunakan dana desa. Dana DMIJ mungkin bisa, tetapi dana DMIJ kan habis. Iya. Habis untuk dioperasi, boleh katakan untuk operasional pemerintahan desa dan pemerintahan desa. Iya, iya. Kira-kira Pak, Inhil Koneng ini diundang enggak nanti Pak untuk peresmian kantor baru kepala desa nih Pak? Ya, insya Allah kita undang, mudah-mudahan kita undang. Amin, amin. Karena apalagi Adinda Iqbal juga putra Kuala Keritang, tidak mungkinlah tidak diundang. Tapi harapan kita mudah-mudahan akhir tahun ini bisa terlaksana, bisa amin, pindah lah. Iya, iya. Siapapun kepala desa terpilih nanti, apakah kalau saya masih diberikan amanat, ya insya Allah. Kemudian kalau nanti tidak juga tetap pindah karena kantor desa sudah siap. Siap. Ya Pak, ini masuk pertanyaan. Kemudian sekiranya Bapak nih kan dipilih dan diamanahkan lagi untuk kedua kalinya masyarakat, apa yang harus Bapak pertama yang harus selesaikan nih? Mungkin banyak yang sudah terselesaikan, tapi tentunya ada lagi nih targetan Bapak nih. Iya. Apa yang pertama kali yang ingin Bapak selesaikan di awal gitu Pak? Ya, yang jelas untuk menghubungkan, ada lagi dusun yang belum terhubung. Masih ada. Masih ada. Tetapi ini memang butuh kerja keras. Iya. Karena penghubungnya itu menyeberang ke Sungai Keritang. Sungai Keritang menghubungkan antara Dusun Harapan dengan Dusun Meranti. Ya lebih kurang antara 60 meteran lah jembatan itu. Itu memang butuh kerja keras. Butuh kerja keras. Tapi jalannya jalannya sudah selesai. Itulah tadi jalan yang diberi nama Jalan Muhammad Idris itu. Ya. Yang memberi nama itu bukan saya. Masyarakat. Saya terkejut juga diundang makan di Dusun Harapan. Rupanya diundang untuk meresmikan Jalan Muhammad Idris. Terharu juga saya. Artinya apa itu mungkin apresiasi masyarakat dengan kita. Iya. Mungkin ini Pak juga pertanyaan kedua, apa bedanya Pak dengan waktu kampanye periode pertama dengan sekarang nih Pak? Bisa ceritakan sedikit mungkin Pak? Bedanya dengan keadaan yang berbeda nih. Nah. Iya. Memang saya periode pertama, ya di dalam berkampanye saya sosialisasi biasa-biasa saja. Iya. Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Karena kalau ada yang berubah, yang terlalu berubah nanti jadi cemian masyarakat. Biasanya katanya tidak pernah duduk di warung, ini duduk di warung terus. Saya sekarang ini cuti ini menghabiskan banyak waktu saya di luar di luar. Iya. Jadi jarang di desa karena waktu kemarin menjabat mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan di luar yang tertunda. Iya. Jadi saya cuti ini gunakan. Jadi kalau memang saya atas nama pribadi mohon maaf kepada masyarakat Desa Kuala Keritang di dalam beberapa bulan ini memang mungkin saya jarang di tempat, tetapi insya Allah kalau memang masyarakat memberikan amanah dengan kita, ya apa yang jelasnya kita berusahalah bekerja semaksimal mungkin. Ya, amin. Ya ini Pak, semisalkan nih kan kita tidak tahu Pak, kan tidak mungkin juga dua calon nih kedua-duanya terpilih nih Pak. Semisalkan Bapak tidak terpilih itu gimana Pak? Apakah masih tetap melakukan pengabdian terhadap desa dan lain sebagainya yang sudah Bapak bangun dengan periode pertama gitu Pak? Mungkin ada statement lah dari Bapak. Yang jelas kita sebagai putra daerah asli Desa Kuala Keritang, ya kalau memang yang jelasnya saya yang namanya Desa Kuala Keritang tidak bisa saya tinggalkan. Iya betul. Kenapa demikian? Yang jelasnya sekolah yang saya dirikan mulai dari nol sampai sekarang posisinya di Desa Kuala Keritang. Iya. Tidak mungkin dengan saya tidak menjabat nanti dengan kepala desa langsung saya tinggalkan, tidak. Tetap
Kalau kita dibutuhkan, insya Allah apa yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan, insya Allah kita laksanakan. Ya. Ini Pak, sepengetahuan Bapak aja, saya ingin tahu sih, Bapak mengenal Inhil Connect ini Pak, Inhil Connect Keritang lah khususnya. Mungkin Inhil Connect ini kan umum, tapi Inhil Connect Keritang lah, sepengetahuan Bapak aja. Mungkin ada tanggapan mewakili masyarakat Desa Kuala Keritang tentang Inhil Connect ini Pak. Ya, saya kadang-kadang ke pasar Kuala Keritang dari Sungai Gaji ke Kuala Keritang lewat, kadang-kadang Inhil Connect ini apa nih, kadang-kadang kurang paham juga saya. Kemudian tetapi saya begitu beberapa bulan terakhir inilah bahwa saya terkejut juga bahwa rupanya yang saya sampaikan tadi, rupanya yang pendirinya itu adalah putra asli Desa Kuala Keritang. Jadi iyalah, mudah-mudahan bisa berjaya terus. Amin. Terima Karena kasih sudah Pak. berbadan hukum ya, pada kesempatan ini Bapak-bapak dewan, anggota dewan yang ada di kabupaten, mungkin tidak ada salahnya aspirasinya mungkin kita apakan ke Inhil Connect ini, supaya generasi muda untuk generasi penerus bangsa ya, anak-anak muda, anak-anak kaum milenial seperti ini bisa terus eksis. Amin. Terus eksis, tetapi tidak terlepas dari dukungan dari masalah pendanaan. Jadi pada kesempatan ini juga saya mungkin atas nama pribadi tidak ada niat apa-apa, karena saya jujur saya menyampaikan di sini, saya sangat terharu sekali. Ya, itulah yang saya sampaikan berulang kali tadi. Tidak saya menyangka bahwa putra asli Desa Kuala Keritang mendirikan ini. Jadi ya nanti ada kita partisipasi. Jadi pada kesempatan ini yang memang 2 tahun terakhir ini bapak-bapak anggota dewan kita tidak bisa mungkin aspirasinya karena banyak kearikan ke COVID. Tetapi mudah-mudahan ke depan siapa lagi memperhatikan adik-adik kita kalau amin. Kasih banyak nih Pak, makasih banyak. Jadi ini ada sedikit. Terima kasih banyak nih Pak. Sebagai apresiasi. Iya Pak, terima kasih banyak. Inhil Connect. Semoga bisa berjaya. Ya. Amin. Terus eksis. Amin. Bahasa kasarnya jangan panas-panas di ayam. Betul. Baru saja lancar di kabupaten, mungkin berjalan lama tidak berjalan. Jadi itulah harapan pada kesempatan malam ini, bapak-bapak anggota dewan. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusinya terhadap Inhil Connect ini. Apa yang bisa bapak-bapak anggota dewan berikan. Amin. Terima kasih banyak Pak. Dengan aspirasinya. Amin. Aspirasi. Mudah-mudahan amin. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya, kami juga mohon doanya terus Pak. Semoga kami tetap konsisten dan istiqomah di jalan ini Pak. Maksudnya dalam membangun pemuda dan ataupun membangun kampung gitu Pak. Ini ya Pak, terima kasih banyak nih Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan selalu diberi kesehatan ya kan Pak. Jadi ini tidak ada niat apa-apa. Iya Pak. Bukan berarti saya diundang ini saya ngapungan, tidak. Iya Pak. Karena itulah keterharuan saya kepada generasi muda sekarang. Terima kasih banyak Pak. Bisa berpartisipasi untuk Kecamatan Keritang. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan bisa eksis terus. Iya Pak, amin. Baik Pak, mungkin ada sedikit pesan sebelum kita akhiri, ini ada pesan khususnya ke masyarakat ataupun pemuda Desa Kuala Keritang, pesan kepada Bapak, bisa mandang kamera Pak, ada pesan dan kesan lah kepada masyarakat lah khususnya, mungkin pesan-pesan singkat atau seperti apa Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas nama masyarakat Desa Kalakritang, kita harus saling bekerja sama di dalam membangun desa. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan harus hanya menjadi kepala desa saja, tetapi hal-hal yang sifatnya positif bisa kita kembangkan. Salah satu adinda kita ini Iqbal SHMH, seorang master hukum, bisa pulang kampung ikut berpartisipasi membangun desa dengan pembangunan seperti ini di bidang IT. Bukan berarti membangun itu hanya fisik saja, tetapi di bidang teknologi seperti ini dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bagi kita yang punya skill di bidang pertanian, tidak ada salahnya kita mengabdi di kampung. Apa yang bisa kita kerjakan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak udah mau diundang datang kemudian memberikan ilmu lah, dan kemudian memberikan masukan ataupun saran kepada khususnya pemuda dan masyarakat yang ada khususnya Desa Kalakritang. Sebelumnya saya ingin sama-sama berdoa nih Pak. Sama-sama berdoa untuk orang yang baik yang sudah sebenarnya meminjamkan kami sekret nih Pak. Salah satu almarhum yang memang kami tidak harus membalas seperti apa, tapi sama-sama saya minta kepada Bapak dan seluruh kemudian penonton Bincang Santai pada malam hari ini, kita bisa mendoakan almarhum Adi yang sudah meminjamkan tempat ini sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan mengembangkan sumber daya manusia yang luar biasa. Mari kita khusus sali ruhi almarhum Bang Adi. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Ya, baiklah sahabat bisa Bincang Santai pada malam hari ini. Itulah tadi salah satu narasumber kita, calon kepala desa nomor 2 Desa Kalakritang. Semoga beliau selalu sehat dan diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat bisa jangan melewatkan, tetap pantau channel Inhil Connect ya. Karena tentu ada beberapa live yang akan segera kita datangkan narasumber-narasumber yang terbaru. Jangan lupa saksikan dan pantau terus Inhil Connect Kecamatan Kritang. Dan YouTube ada di Inhil Connect, juga ada di Instagram ada juga. Semua tentunya sahabat bisa Bincang Santai pada malam hari ini tetap selalu mantau perkembangan Inhil Connect tentang visi misi calon kepala desa dan narasumber-narasumber yang akan kami undang. Tentunya banyak informasi, ilmu dan hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan di podcast Inhil Connect Kecamatan Kritang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.